dan saya banggakan. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan memudahkan segala urusan kita. Minta tolong ketua kelas memimpin doa. Monggo Mbak Nuansa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Silakan dimohon berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Baik, silakan duduk balik. Pentingnya rahasia nasionalisme. Ada yang berpendapat? Silakan. Ayo, silakan. Berdiri nih. Oke, bagus jawaban dari. Jadi, Anda sebagai seorang pelajar ya perlu mengembangkan diri tentang jiwa nasionalisme. Sebelumnya materi minggu kemarin ada yang tahu tentang apa? Masa kolonialisme bangsa Barat. Jadi ada kolonialisme bangsa Barat ya. Sebelumnya saya presensi dulu, saya cek kehadirannya dulu. Yang pertama, Anissa Lidiawati. Persia. Oke, Najmi Firda. Nuansa. Yang tidak hadir, minta tolong dikasih tahu tentang materi yang kita bahas hari ini. Pada materi kali ini tentang pendudukan Jepang. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang harus kalian tempuh, yaitu yang pertama, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya. Yang kedua, menganalisis dampak pendudukan Jepang. Nah, ini kira-kira peta konsepnya. Peta konsep yang harus Anda pelajari nanti. Ada restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Nanti kita cari, nanti kita bersama-sama. Jepang kalah, tapi menang bagi bangsa Jepang. Kenapa? Karena kekalahan dia ternyata tidak menyalahkan lawan, tidak menyalahkan wasit, tidak menyalahkan semua pihak. Justru mereka mengintrospeksi diri. Nah, nilai karakter yang nanti akan dikembangkan yaitu Anda perlu bernalar kritis. Sebagai seorang pelajar yang aktivitasnya belajar. Pelajar itu perlu bernalar kritis, critical thinking. Manfaat belajar sejarah itu dasar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, dulu ada penjajahan masa kelam yang harus kita perbaiki agar ke depan kita menjadi bangsa yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih berdaulat. Silakan amati video di bawah ini. Jadi ya, sebelum kita masuk materi, silakan amati dulu. Baik, Anda sudah mengamati video tadi. Dari video yang tadi dijelaskan, silakan mengapa awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Silakan ada yang ingin berpendapat. Pak, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Jenderal Ali Azhari. Jadi mungkin dulu itu Jepang kayak mempropagandakan Indonesia bahwa Jepang itu saudara dari Indonesia, saudara kandung Indonesia gitu. Oke, jawabannya bagus dari Zidan. Menurut Zidan, karena Jepang mempropagandakan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia atau saudara tua orang-orang Asia. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan hari ini? Yang harus kalian lakukan pada hari ini yaitu nanti Anda akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Ya, Anda akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama akan membahas tentang awal masuk Jepang di Indonesia. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Anda setelah membentuk kelompok diskusinya, Anda nanti akan membuat laporan hasil diskusi. Pelaporannya berupa apa? Pelaporannya bisa berbasis digital atau berbasis kertas. Ketika Anda berbasis digital, silakan gunakan berbagai macam aplikasi atau berbasis kertas. Anda bisa bikin pop-up, Anda bisa bikin mind mapping, Anda bisa bikin poster dari
kertas. Jadi paham kan? Oke, kalau begitu saya bagi kelompok. Kita bagi berdasarkan hitungan ya. Hitungan 1. Oke, nanti yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2, yang 3 kumpul dengan 3, yang 4 kumpul dengan 4. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kumpul sendiri. Silakan. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Angkat nomor 1. Kelompok 1 tentang awal masuk Jepang di Indonesia. Mau pakai kertas atau pakai digital? Kertas. Oke, saya kasih kertasnya. Dan LKPD-nya. Nanti dibaca petunjuk penggunaannya, di LKPD ini ya. Lembar kerja peserta didik Anda nanti silakan di pedoman ini. Kertasnya silakan disiapkan, guntingnya juga. Ini ada. Kertas. Yang ini digital ya? Ini digital, yang digital kamu juga digital nanti pakai poster. 25 menit cukup. Silakan mulai berdiskusi. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Bikin PPT boleh Pak? Boleh. PowerPoint boleh, video boleh. Jadi saya beri kebebasan Anda supaya Anda bisa mengembangkan kreativitas Anda. Di lembar LKPD itu ada identitasnya diisi juga. Udah ya? Sudah? Oke. Yang pertama, silakan nanti Anda boleh bertanya pada kelompoknya Mbak Nuansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendudukan Jepang di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam. Dengan kekayaan alam di Indonesia, ini adalah beberapa negara Belanda dan Jepang. Dalam bentuk eksploitasi pasca penjajahan pada. Silakan di. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang bertanya angkat tangan. Silakan berdiri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nabila Kapita. Pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari sistem pemerintahan yang disusun Jepang untuk Indonesia? Ya, silakan. Silakan siapa? Yang kedua, silakan untuk lain, silakan boleh bertanya. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Tia Putri. Saya bertanya pendidikan Jepang misalnya bidang pendidikan seperti pemerintah apakah sudah dikenal? Rasakan bahasa Indonesia antara lain Indonesia merupakan produk pemerintahan dan disiplin terjadinya mobilitas sosial vertikal maupun gerakan sosial atas dalam Indonesia. Gimana? Sudah? Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Luar biasa sekali ya. Apa yang dibuat oleh kelompok 1 tentang, coba pinjam pop-up-nya. Ya, pop-up-nya ya. Ini pop-up itu berarti produk-produk yang seperti ini. Anda bisa buat. Luar biasa karyanya. Beri apresiasi dan sekarang buat kelompok. Silakan begitu. Berikutnya kelompoknya Mas Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju materi, boleh yuk kita isi dengan yel-yel biar sama semangat. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, bahagia. Subtema dampak kependudukan Jepang di berbagai bidang di Indonesia. Yang pertama, ada di bidang sosial seperti radio dan televisi Indonesia guna kepentingan mereka. Ya, hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Ibaratnya mereka kayak meminta berbagai bentuk. Ya baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, yang baik. Yang bagaimana latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia? Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang itu pada saat itu sedang mengalami perang dengan sekutu, entah itu dari Eropa ataupun Amerika gitu ya. Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari kelompoknya Mas Zidan, teman-teman.
Luar biasa, kalian sangat bagus sekali. Silakan yang bertanya buat kelompoknya Mbak Mila. Nanda, silakan Mbak Nanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialisis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Tangan buat kelompoknya Mbak Mila. Oke, berikut kelompok yang terakhir. Silakan langsung dari kelompoknya Mbak Nanda dan kawan-kawan. Sejarah dampak pendidikan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang militer dan budaya. Sejarah penduduk Jepang di Indonesia dimulai pada 1945 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Silakan, saya mau tanya dari Mbak Mila. Tujuan Jepang menerapkan militer itu kayak Oh boleh, silakan ada lagi nggak? Oke. bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, gimana proses masuknya Jepang? Silakan. Makanya, Dua pertanyaan, silakan. menguasai sumber-sumber alam terutama minyak bumi guna mendukung potensi peran Jepang bisa menjadi industri. Terakhir, kalau dari berikut ini mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kita. Itu ya. Itu tadi beberapa penjelasan dari teman-teman Anda semua tentang hasil diskusinya. Karyanya sangat luar biasa sekali. Ada yang berbentuk pop-up, ada yang berbentuk mind mapping, ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk infografis dari Canva ya. Oke. Awal pendudukan Jepang, materinya tentang bagaimana Jepang masuk ke Indonesia. Ternyata Jepang dia mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Oke, berikutnya dari pembelajaran tadi, kira-kira adakah yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas? Oke, Mas Idan, silakan Mas Idan. Kesimpulannya adalah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mempertahankan kedaulatannya. Kemudian itu penjajahan juga harus diberhentikan di berbagai negara karena penjajahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, luar biasa sekali kesimpulannya. Nah, di akhir silakan Anda buka gawainya, buka HP-nya, ya. Saya share atau Anda bisa scan post test evaluasi berupa Google Form 5 soal yang harus Anda kerjakan sekarang. Silakan dibuka. Harusnya bisa lebih cepat kan soalnya saya pendek. Oke, berikutnya. Setelah Anda mempelajari materi tadi, silakan refleksikan juga. Bisa di-scan juga apa perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan Anda merefleksikan secara lisan juga. Selain secara tulisan, jangan secara lisan. Siapa? Ya, dari pembelajaran ini saya jadi mengetahui bahwa Jepang pernah sangat kejam dalam menjajah Indonesia melalui pembelajaran diskusi dan presentasi. Saya senang mengikuti pelajaran ini yang membuat saya bisa lebih memahami materinya. Oke, terima kasih atas refleksinya ya. Untuk pertemuan ini juga materi pada pertemuan berikutnya yaitu Indonesia menuju proklamasi. Terima kasih atas pembelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini. Lalu minta tolong LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minta tolong ketua kelas mau memimpin doa lagi. Bagaimana? Siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua.